Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu ala Bapak Ibu, para jemaah salat Idul Fitri insyaallah dimuliakan Allah yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana di pagi ini kita semua masih diberikan rahmat oleh Allah. Nama-nama sehat, kesempatan, iman serta Islam, sehingga kita semua dapat hadir di majelis dalam rangka insyaallah salat Idul Fitri pada pagi ini. Selawat, kirim salam, marilah kita sampaikan, kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW dan keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita akan selalu dapatkan syafaat dari agama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama izinkan saya untuk menyampaikan sambutan singkat mewakili pengurus Masjid Jami Darus Saada, yang mana kami adalah pengurus baru yang kurang lebih 3 bulan terbentuk. Kami meneruskan pengurusan yang lama, dan insyaallah mudah-mudahan kami semua yang diberikan amanah untuk menjadi pengurus Masjid Jami Darus Saada ini insyaallah akan bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan insyaallah apa yang diharapkan oleh jemaah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama atas nama pengurus kami mengucapkan ribuan terima kasih yang mana Bapak Ibu sekalian hari ini telah bersedia untuk melaksanakan insyaallah sholat Idul Fitri berjemaah pada hari ini, atau pada tepatnya pada tahun Hijriah 1444 Hijriah pada tahun ini. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ada kekurangan, karena pertama karena hari ini hujan sehingga kemungkinan sab-sab yang di luar yang disediakan kurang memadai atau kurang sempurna dikarenakan adanya hujan dari pagi. Mohon insyaallah mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan tertib, dan insyaallah di depan atau dalam masih banyak nanti ketika sab nanti insyaallah dirapatkan akan cukup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi juga atas nama pengurus kami mohon kritikan saran ke depan. Mudah-mudahan insyaallah ke depan kita bisa lebih sempurna melaksanakan ibadah di Masjid Jami Darus Saada ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di akhir kami juga atas nama keluarga besar pribadi dan pengurus Masjid Jami Darus Saada mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insyaallah di hari Fitri ini kita semua dalam keadaan suci setelah melaksanakan puasa 30 hari tepatnya. Dan kami berharap atas nama pengurus masjid, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kepada Allah mengampun. Intinya suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak melaporkan keuangan, nanti mungkin langsung MC saja karena terlalu panjang kalau bacakan. Terima kasih. Idul Fitri rahimahullah. Sekarang ini saya akan menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan apa diinstruksikan oleh Ketua Pengurus Jami Darus Saada ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa Masjid Jami Darus Saada telah mengadakan kepanitiaan zakat fitrah Bapak Ibu Saudara. Alhamdulillah syukur, zakat fitrah itu sudah dapat oleh kami panitia sebanyak 2058 kg atau 2,58 kilo. Beras sebanyak ini sudah kami bagikan pada yang berhak penerima sebanyak 380 orang. Alhamdulillah sampai semalam beras ini sudah kami bagikan semuanya, tidak ada yang tersisa. Bapak Ibu saudara kami hormati,
Kemudian uang salawat. Uang salawat kami terima pada pagi hari ini untuk laki-laki sebanyak 5.250.000 rupiah. Kemudian untuk salawat perempuan 3.289.000 rupiah. Setelah kita jumlahkan, Bapak Ibu Saudara, uang salawat perempuan dan laki 8.539.000 rupiah. Jadi uang seluruhnya, uang salawat itu perempuan dan laki 8.539.000 rupiah. Ini uang salawat kita terima pada pagi hari ini. Kemudian ada juga uang masuk Bapak Ibu Saudara, yaitu zakat mal. Yang ini dari Haja Lislairi Haji Al-Jubri Ahmad. Ini uangnya ada tangan saya 10 juta rupiah. Maka dijumlahkan uang salawat 8.509.000 ditambah 10 juta, maka 18.539.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara, yang kami sampaikan masalah sholawat dan zakat mal yang kami terima, kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sebelum pelaksanaan daripada sholat Idul Fitri, marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian bimbingan cara sholat Idul Fitri yang ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Kiagus Mahdi dan Amin Benji. Jemaah sekalian, singkat baik, ini cuma mengingat kebaikan lupa. Kalau sholat Id ini setahun sekali kan. Pertama, lapas niatnya ini Idul Fitri bukan Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Fitri. Rakaat ini yang jadi imaman, yang kita makmuman lillahi ta'ala. Takbir Allah, niat bahasa kitanya aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Sudah takbir, ini yang perlu diluruskan tiap tahun, masih banyak yang keliru. Takbir pertama itu jangan dihitung sikok dulu, karena itu takbir untuk ihram. Takbir rukun, tidak masuk hitungan yang 7 takbir itu. Jadi takbir yang pertama jangan dihitung sikok dulu. Itu takbiratul ihram. Allahu Akbar, baca doa iftitah baca biasa dulu. Allahu Akbar kabira sampai habis. Baik imam, baik kita makmum baca masing-masing. Sudah, takbir pertama sudah, baca Allah Akbar kabira kita dari sudah, lalu takbir yang 7 kali rakaat pertama. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampailah yang ketujuh, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian imam baca Fatihah, kita makmum cukup mendengarkan Fatihah imam, jangan belok baca Fatihah gitu. Selesai imam baca Fatihah, imam baca surat, baca ayat. Kita makmum lalu baca Fatihah. Selesai, imam ruku baca biasa melok ruku, imam i'tidal baca biasa melok i'tidal, imam sujud baca biasa melok sujud, imam duduk antara dua sujud baca biasa melok duduk antara dua sujud, imam sujud kedua baca biasa melok sujud kedua. Kemudian imam tegak rakaat kedua. Allahu Akbar, kita makmum juga melok Allahu Akbar. Itu jangan dihitung sikok dulu. Ini masih banyak keliru yang belum belajar. Itu takbir intiqal.
tidak masuk hitungan yang 5 rakaat kedua. Itu takbir bangkit dari sujud, jangan dihitung sifat dulu, jangan. Allahu Akbar, telah tegak, baru mulai ngitung. Rakaat kedua itu 5 kali takbir. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampailah yang kelima, itu juga Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bangkit dari sujud tadi, Allahu Akbar. Jangan baca subhanallah, walhamdulillah, itu belum masuk hitungan takbir yang pertama. Itu takbir bangkit dari sujud. Sesudah itu baru 5 kali takbir. Tiap-tiap takbir bacanya subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, sampailah takbir yang kelima. Kemudian baca tadi imam baca Fatihah, kita makmum dengarkan. Imam baca surat, ayat, baru kita makmum baca Fatihah. Selepas itu baca biasa. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, lalu tahiyat akhir, salam kanan, salam kiri. Selepas itu kita jangan balik dulu, ada khutbahnya sholat ini. Ya, jadi kalau kita balik sebelum selesai khutbah, maka sholat kita tidak sempurna, bisa-bisa malah tidak sah sama sekali. Jadi kita sabarkan, dengarkan khutbah sampai selesai, baru kita bubar barisan, baru balik ke rumah masing-masing. Itu baik yang pada disampaikan, lebih dan kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kalau minta ampun kepada Bapak Ibu hadirin dan sekalian, minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu saudara bimbingan yang dilakukan oleh Ustaz. Untuk berikutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri bertindak sebagai masyarakat. Idul Fitri wa Yaumal Akbar wa Yaumas Surur wa Yaumal Maqbur yauma halallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar ansitu asabakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Wahai sekalian kaum muslimin dan golongan kaum mukminin, semoga Allah SWT berrahmat kepada kalian. Ketahuilah, sesungguhnya hari kalian ini adalah hari Idul Fitri, hari kembali suci, hari bahagia dan hari pengampunan. Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladhi sahhala lil ibadi tariqal ibadah wa da'wati wa yassar ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلى البواطن بتقوى الله وتخلى الظواهر من عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang mulia ini, kami sebagai khatib mengajak kepada kita semua agar kita terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan adanya ketakwaan di dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada kehidupan kita di alam dunia, akan tetapi sampai kehidupan kita di alam akhirat nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hendaknya kita teringat mengenai sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kurang lebih mafhumnya, bagi orang-orang yang mau untuk menjalankan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dua kegembiraan istimewa. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan di dunia, yaitu tatkala berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala bisa berjumpa langsung dengan Allah taala. Ini adalah perjumpaan yang begitu istimewa. Perjumpaan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang Maha Esa. Dan ini akan diberikan bagi orang-orang yang mau menjalankan ibadah puasa. Maka hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita sibukkan diri kita dengan amal dan ibadah kepada Allah taala. Sebagaimana sibuknya kita dengan amal dan ibadah pada waktu bulan Ramadan yang lalu. Pada waktu bulan Ramadan kita telah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran sebagai ibadah sunnah yang berpahala bagaikan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka sepantasnya bagi diri kita, tatkala sudah masuk pada 1 Syawal, teruslah kita mewujudkan semangat kita dalam beramal sebagaimana semangat kita dalam beramal pada waktu bulan Ramadan kemarin. Untuk hal-hal wajib pun demikian. Kita telah menyibukkan diri dengan amal-amal wajib seperti sholat, zakat, puasa. Bahkan sebagian orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah umrah pada bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatnya kita sebagai hamba Allah taala ini perlu kita wujudkan terus-menerus sampai di penghujung kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu terus-menerus ingat kepada Allah, terus-menerus menunaikan perintah-perintah Allah, terus-menerus kenal kepada Allah. Karena salah seorang ulama menyampaikan, betapa rugi orang yang hanya kenal kepada Allah tatkala bulan Ramadan saja, sedangkan di luar bulan Ramadan ia sudah tidak kenal lagi dengan Allah Ta'ala. Padahal ia dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Ia bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan duniawi karena diberi oleh Allah Ta'ala. Ia bisa merasakan nikmatnya makan, minum karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa ruginya tatkala di luar bulan Ramadan ia sudah tidak kenal lagi dengan Allah Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kalau kita merasa bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, maka dimanapun kita berada, bersama siapapun kita terus ingat kepada Allah sebagai bukti bahwa kita ini kenal dengan Allah Ta'ala. Dan bukti selanjutnya adalah dimanapun kita berada, kita akan mendahulukan apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala, apa yang mendatangkan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hal-hal yang perlu kita sibukkan diri kita dengan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah taala telah berikan kesempatan kepada kita untuk menyambung tali silaturahmi secara besar-besaran. Walaupun di lain hari, di lain kesempatan kita masih berkesempatan untuk menyambung tali silaturahmi, namun pada kesempatan yang mulia ini sudah menjadi kebiasaan kita, dan kita selalu bergembira untuk menyambutnya. Kita perlu menyambung tali silaturahmi dengan keluarga kita, dengan sanak famili kita, kaum kerabat kita, tetangga-tetangga kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, para ulama kita, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih kalau kita masih punya orang tua, segera datang kepada orang tua kita. Datang kepada orang tua kita, buktikan, sampaikan permohonan maaf kita kepada mereka. Buktikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang lemah di hadapan mereka. Ini adalah kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betapa beruntung seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kesempatan untuk masih bisa berjumpa dengan orang-orang tuanya. Amalan silaturahmi adalah amalan yang di situ terdapat janji dan jaminan Allah. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi athari falyasil rahimah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ingin dibukakan, dimudahkan pintu rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menjalin hubungan silaturahmi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang tua kita, terlebih dengan orang tua kita, dahulukan mereka, kita datang kepada mereka. Yang masih hidup kita datang kepada mereka di rumah-rumah mereka. Yang sudah meninggal dunia maka kita ziarah kepada kubur-kubur mereka, sebagai bukti bahwa kita ingin dianggap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau bukan karena mereka, maka kita belum tentu akan ada di alam dunia. Kalau bukan karena doa dan tangisan mereka, belum tentu kita bisa merasakan kesuksesan sedemikian rupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk dengan kawan-kawan kita namun lupa dengan orang tua kita. Sibuk dengan keluarga sampai lupa dengan orang tua. Sibuk dengan acara-acara lain namun lupa untuk menyibukkan diri dengan orang tua kita. Kemudian perlu kita sadari bahwa amal silaturahmi ini akan berlangsung sampai di surga nantinya. Dan kalau kita di alam dunia masih bisa berjumpa dengan sanak famili, orang tua, kerabat, keluarga dan lain sebagainya, kawan-kawan, teman akrab dan lain sebagainya, masih bisa kita jumpai. Kita bisa bersilaturahmi dengan mereka. Maka nanti tatkala di alam akhirat kita juga masih bisa untuk bersilaturahmi lagi. Bahkan di alam akhirat kita akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita dapatkan. Berjumpa lagi dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Berjumpa lagi dengan
ulama-ulama kita yang kita damba-dambakan, yang kita idolakan. Berjumpa lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kita segani, yang kita anut dan kita panuti petuah-petuahnya. Berjumpa lagi dengan ulama-ulama terdahulu, wali-wali Allah terdahulu yang menyampaikan agama sampai kepada kita. Bahkan bisa berjumpa lagi dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan nantinya kita pun akan bisa berjumpa dengan kekasih kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan asbab pengorbanan dan perjuangan beliau, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Kita akan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perjumpaan yang begitu menyenangkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak sampai di situ, bahkan kita nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kaifin wala mithal. Maka perjumpaan ini adalah perjumpaan yang begitu berharga, yang sangat-sangat penting untuk kita syukuri nikmat tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita menjalankan amal silaturahmi dengan penuh kegembiraan, maka perlu juga kita tanamkan rasa sedih dalam diri kita, karena kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yang mana semua kita belum tahu, semua kita tidak ada yang tahu apakah kita masih akan berjumpa lagi dengan kesempatan berikutnya. Apakah kita masih bisa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang? Maka yang terpenting adalah bagaimana semangat kita pada bulan Ramadan yang kemarin kita jaga, kita lestarikan sampai akhir hayat kita. Kalaulah bulan Ramadan yang akan datang kita sudah tidak memiliki kesempatan untuk menjumpainya, paling tidak semangat kita pada bulan Ramadan yang lalu masih melekat sampai akhir hayat kita. Kalaulah bulan Ramadan yang akan datang kita masih memiliki kesempatan untuk menjumpainya, maka ini sudah menjadi modal untuk kita terus meningkatkan amal baik dalam kuantitas maupun kualitasnya pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka hadirin jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus istiqomah menunaikan ketaatan kita kepada Allah, menunaikan ketaatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, baik bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya ataukah tidak bisa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga amalan silaturahmi sampai akhir hayat kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal aminin wa adkhilna wa iyyakum fi zumratil mu'minin al muttaqin al mu'minin al mukhlisin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil aliyyis sattar. الحليم الغفار العظيم القهار المالك الجبار. اللهم من أراد على الإسلام والمسلمين خيرا
فيسر لهم الخير واجعلنا منهم ومن أراد على الإسلام والمسلمين شرا فرد الشر عليهم ولا تجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamullah Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Najullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Yasin Habibillah La Yasin Habibillah. Oh, Iwan.